Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, mari kita mendengarkan firman Allah yang menjadi renungan kita pada saat ini. Terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 25 sampai dengan 40. Dalam ayat 25 dikatakan demikian. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan lepaslah belenggu mereka semua. Ayat 27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Ayat 28. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Ayat 30. Ia mengantarkan mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Ayat 31. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat dengan seisi rumahmu." Demikianlah pembacaan firman Allah. Saudara-saudari, sering terjadi dalam kehidupan kita, segala bentuk kebaikan yang kita lakukan belum tentu dianggap baik oleh orang lain. Sebab setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda dalam memahami konsep kebaikan. Bahkan pada saat ini, sering juga ketika kita hidup di lingkungan yang rasa benci lebih tinggi atau lebih besar, hal ini sering membuat bahwa segala sesuatu perbuatan baik yang kita lakukan tidak berarti. Contohnya, dalam perikop ini, para majikan dari perempuan tenung sangat tidak gembira saat Paulus mengusir roh dari dalam tubuh perempuan tersebut, sebab hal itu dapat menghilangkan sumber penghasilan atau pendapatan mereka, seperti dalam ayat 18 dan 19. Dalam hal ini, tindakan Paulus yang tidak berkompromi dengan ketidakbenaran menyebabkan dirinya dan Silas ditangkap serta menyeret mereka ke pasar untuk diadili oleh penguasa. Yang terjadi pada saat itu adalah kebaikan dibalas dengan kejahatan. Paulus dan Silas didakwa dengan tuduhan mengacaukan kota dengan adat istiadat yang bertentangan dengan orang Romawi, seperti dalam ayat 20. Akibatnya, orang banyak menjadi marah dan geram. Lalu Paulus dan Silas pun didera dan dijebloskan ke dalam penjara dengan kondisi kakinya dibelenggu dalam pasungan yang kuat. Namun saudara-saudari, sebagai orang percaya, dari hal ini kita dapat mencontoh hidup orang yang berpengharapan kepada Kristus. Sebab dalam penderitaannya, Paulus dan Silas tetap berdoa dan menaikkan pujian kepada Allah. Lalu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, meluluh lantahkan tembok-tembok penjara dan pintu penjara terbuka. Kepala penjaga terjaga dari tidurnya. Ia sangat ketakutan
karena menduga para tahanan sudah melarikan diri, termasuk Paulus dan Silas. Lalu ia berkeinginan untuk bunuh diri. Namun, Paulus mencegah untuk tidak melakukan hal tersebut dan menenangkan ketakutan kepala penjara. Sesungguhnya, mereka dapat dengan mudah keluar dari penjara. Dan hal itu jugalah yang dipikirkan si kepala penjara, sehingga dia merasa ketakutan dan mencoba bunuh diri karena tidak sanggup menanggung konsekuensi dari peristiwa tersebut. Namun dalam hal ini, sungguh sangat menarik sebab sedikit pun Paulus dan Silas tidak mencoba keluar dari penjara. Mereka justru menghibur sang kepala penjara dalam penderitaannya. Mereka tetap setia kepada Allah, melakukan apa yang diperkenankan Allah, yaitu mengajarkan Injil keselamatan dan agar tetap hidup di dalam belas kasihan. Belas kasihan yang mereka tunjukkan kepada kepala penjara itu membuka percakapan untuk memperkenalkan Kristus kepada si kepala penjara. Sehingga oleh pekerjaan Roh Kudus, si kepala penjara beserta seisi rumahnya bertobat dan meminta dibaptis. Dalam ayat 33. Sungguh begitu indah suatu proses dari Tuhan, dan berbagai cara Allah pergunakan dalam menolong orang-orang untuk dimateraikan dalam anugerah kasih-Nya. Saudara-saudari, sungguh Tuhan berjanji akan selalu menyertai kita, asalkan tetap berpegang teguh pada firman dan melakukannya dengan setia. Keteguhan Paulus dan Silas, hal ini senantiasa mengajarkan agar tetap berpegang teguh pada apa yang benar dan dikehendaki Allah, meskipun harus dibenci. Hal ini adalah sesuatu contoh yang benar, yang dapat kita perjuangkan dan kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Sebab pada saat ini banyak orang yang takut menyatakan yang benar karena takut dibenci, takut diasingkan oleh orang lain. Tapi melalui renungan kita pada saat ini, sebagai orang percaya, kita sebagai utusan Allah, marilah tetap menyatakan yang benar. Jikalaupun harus menderita, itu adalah proses bagaimana Allah menunjukkan kuasa-Nya kepada kita. Oleh karena itu, marilah jangan menjadikan keadaan dan berbagai keterhimpitan atau kesusahan hidup menjadi alat kita untuk menjauhkan diri dari Tuhan atau berleha-leha dalam kehidupan kita. Sebab melalui firman Tuhan pada saat ini, kita harus belajar dalam keterhimpitan atau kesusahan itulah kita harus mendekatkan diri kepada Allah, tetap berpegang teguh pada firman-Nya, menyatakan yang benar, sehingga pada akhirnya kita akan melihat kuasa Allah, kuasa penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Karena itu, tetaplah hidup di dalam kebenaran dan sampaikanlah kebenaran itu. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita semuanya. Amin.